Shalom jemaat Tuhan, sebuah kesempatan yang indah kita bisa bersama-sama bertemu di dalam ibadah yang ada. Dan hari ini kita belajar bicara tentang doa yang dikehendaki Tuhan. Bicara tentang doa itu kan bicara tentang komunikasi rohani yang kita jalin antara orang percaya dengan Tuhan. Dalam kondisi apapun kita bisa menaikkan doa kita kepada Tuhan seperti kata firman Tuhan yang berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang jadi masalah kita, menjadi persoalan adalah kadang-kadang atau berapa kali kita berdoa, tetapi doa kita tidak terjawab. Masalahnya apa? Karena kita tidak paham akan hati Allah. Dan mari kita belajar dari Lukas 18 ayat 1 sampai 14 tentang doa yang dikehendaki Tuhan. Kita akan membaca beberapa bagian dari ayat firman Tuhan. Saya akan membaca dari Lukas 18 ayat 6 sampai 8 dan kemudian akan dilanjutkan di ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, Lukas 18 ayat 6 sampai 8. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat 14 berkata demikian, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Nah, dari perikop ini kita bisa belajar apa atau bagaimana doa yang dikehendaki Tuhan. Ya, yang pertama kita bisa belajar bahwa doa yang dikehendaki Tuhan adalah doa dengan tidak jemu-jemu. Dimulai dengan sebuah perumpamaan yang Yesus katakan tentang seorang wanita, ya, seorang janda. Ya, dia memiliki masalah dan kemudian datang kepada hakim yang dikatakan hakimnya tidak takut Tuhan, tidak takut dengan manusia, tetapi karena setiap kali dia datang dan dikatakan selalu datang kepada hakim itu kemudian berkata, ya, wanita ini datang kepadaku dan seringkali menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia, ya. Dan dia berpikir ketika wanita ini datang akan merepotkan dia senantiasa. Firman Tuhan berkata, kata Tuhan, camkanlah hal ini, ya, apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ya, kita seringkali lelah di dalam menunggu doa kita supaya dijawab Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Allah kita bukan hakim yang lalim. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia memperhatikan kita. Dan firman Tuhan berkata, Allah akan membenarkan orang yang siang malam berseru kepadanya. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Ketika kita mengerti akan isi hati Tuhan dengan berdoa, dengan tidak jemu-jemu, maka Tuhan akan membenarkan, akan menjawab doa kita. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari, bagaimana agar doa kita ini seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Ayat selanjutnya di bawahnya dikisahkan bagaimana ada perumpamaan yang disampaikan Yesus. Ya, ketika Yesus ini melihat ada berapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang yang lain. Ya, dan di sana dikatakan ada orang Farisi dan orang pemungut cukai. Mereka sama-sama datang berdoa ke bait Allah. Dan kemudian orang Farisi ini berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, aku ini orang yang
saleh, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, bukan pemungut cukai. Aku berpuasa seminggu 2 kali, aku memberikan perpuluhan. Dan itu yang disampaikan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh dan dia tidak berani menengadah ke atas. Dan dia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ya, dan firman Tuhan berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Pemungut cukai ini dibenarkan oleh Allah. Kesombongan tersembunyi yang mungkin hanya kita saja yang tahu, orang lain tidak tahu. Ternyata itu menghambat doa kita. Kita menganggap diri kita lebih rohani, lebih taat akan firman Tuhan dibandingkan orang lain yang kita mungkin anggap rendah, mungkin tidak kita ucapkan, hanya ada di dalam hati kita, tapi ternyata itu membuat doa kita tidak terjawab. Allah dikatakan membenarkan orang yang datang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita datang berdoa di dalam kerendahan hati, menghadap kepada Tuhan kita. Maka Allah yang di surga mendengar dan menjawab doa kita. Sebagai kesimpulan kita, baiklah kita orang-orang percaya selalu berdoa di dalam arti mendisiplin diri, berkomunikasi dengan Allah kita. Sebuah komunikasi yang intim yang kita bisa bangun dengan Bapa di surga. Sebuah hal di dalam kerendahan hati kita bisa lakukan dan kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan saya percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Selamat menikmati jawaban doa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.